Ya, masih bersama saya Sandiaga Uno dan Pak Hiram Syah Taib dari CEO dari Bakriland Development. Tadi kita sudah banyak bincang-bincang dan sekarang kita mau bicara mengenai yang paling ringan, hobi dan keluarga. Eksekutif seperti Pak Hiram ini kan nggak punya waktu. Ya, Gimana nih ngatur waktunya? enggak lah, kehidupan itu kan harus balance ya. Dan kalau saya sih memang investasi terbesar dan modal terbesar itu justru keluarga gitu loh. Jadi memang nggak sempat-sempatnya waktu tetap harus bisa disempetin untuk kita bisa punya waktu dengan keluarga. Memang kadang-kadang sering pulang malam, tapi juga dipaksa. Malam tuh jam berapa? Dulu sih biasa, Jam 1. dulu begitu, tapi sekarang enggak. Sekarang udah jauh lebih normal. Lebih normal. Sekarang jauh lebih normal, tapi dulu begitu. Tapi harus punya waktu disempetin dengan keluarga. Apalagi kalau anak-anak tumbuh tanpa kita kan luar biasa. Karena saya punya prinsip gini, kalau anak tuh buat kita, buat saya pribadi itu ya salah satunya adalah misalnya investment kita yang paling berharga. Karena kan kalau udah kita nggak ada kan 2 anak soleh yang kita cuma tinggal harapkan. Masya Allah. Yang kedua, kita tuh sebagai sama anak itu juga punya 3 fungsi. Satu, ya babysitter sama guru pada saat dia di bawah balita. Kemudian pada saat dia balita sampai dengan dia akil balik itu kita guru sama temen. Pada saat dia di atas akil balik udah jadi kayak teman sama kita. Ya harus spend waktu untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Thanks God sekarang juga ada banyak teknologi, ada BlackBerry, ada macam-macam yang bisa membantu. Chatting. Nah, chatting meningkatkan kualitas, sometimes SMS, tapi harus. Biasakan makan malam dalam seminggu itu bisa 2-3 kali bareng harus. Zaman itu weekend harus bareng. Kalau weekend ngapain aja tuh? Saya punya satu ruang yang saya sebut tadi sebenarnya perpustakaan pribadi, tapi juga sebenarnya the real living room gitu loh. Kita di situ ya spend waktu aja, mau ada yang main komputer, saya senang diurut gitu, bisa ada yang diurut, atau ada main PlayStation, atau baca buku, atau ngapain pun, itu is the real living room. Itu sebenarnya juga perpustakaan pribadi saya. Di situ ada ribuan buku, juga buku anak-anak. Anak-anak senang baca juga? Senang baca. Ya kalau kadang nonton bareng, atau pergi makan bareng, atau kita olahraga bareng, atau ya tentunya yang paling penting juga misalnya sholat berjamaah. Wah, itu dia. Kalau dilihat dari pengalaman kantor dan lain-lain, pola kepemimpinan apa yang dicoba diterapkan untuk anak-anak dan keluarga? Nah ini sebenarnya kalau satu yang saya juga mau sharing buat teman-teman pemirsa dan juga pendengar. Leadership itu sebenarnya sangat penting. Leadership yang paling sederhana terhadap diri sendiri, tapi juga leadership terhadap keluarga maupun leadership terhadap lingkungan kita. Jadi setiap orang itu harus punya leadership, tapi skalanya beda-beda tergantung dengan peran dan amanah yang diberikan kepada seseorang. Kalau leadership tadi balik lagi yang ke awal, yang paling sederhana itu yang Ki Hajar Dewantara bilang itu, Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, sama Tuturi Handayani. Kadang kita harus di depan memberikan contoh, karena kalau kita bilang sama anak kita nggak boleh ngerokok, tapi kita ngerokoknya 3 bungkus sehari, anak kita bilang teori pak. Do as I say, don't do as I do gitu ya. Iya, itu sekali. Ya tauladan lah yang paling penting, apalagi zaman sekarang. Ini ada SMS masuk nih Pak Hiram, agak menggelitik. Pak mau tanya bagaimana prospek saham LT. Salam dari Utomo. Wah ini kayaknya ini pemain saham nih Pak Utomo. Oke, kalau kita ngomong mengenai saham LT, sebenarnya gini, kalau bicara saham kan memang nggak bisa dihindarin ada 2 faktor, fundamental daripada LT sendiri maupun kondisi makro. Kalau lihat fundamental LT sendiri, alhamdulillah sangat baik. Kita tetap bisa mencapai target 2008. Oh, tercapai nih target 2008? Insya Allah target revenue 1,1 triliun tercapai. Tahun depan kita bahkan masih juga targetkan untuk kita tetap growth dibanding 2008. Kemudian kalau lihat NAV, net asset value per share-nya itu juga tinggi sekali, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham sekarang. Semua bagus, tapi nggak bisa dihindari memang ada 2 hal. Pertama makronya jelek, kemudian juga isu mengenai grup hari ini masih belum solve 100%. Ya, ditambah dengan properti kemarin sempat kurang baik karena masalah liquidity sama kecenderungan tren tingkat suku bunga naik. Tapi kalau lihat 3 faktor tadi, di mana tingkat suku bunga perbankan juga trennya akan turun tahun depan, terutama di Indonesia, sehingga bagus buat properti. Kemudian juga masalah grup mungkin juga insya Allah sebentar lagi selesai.
Insya Allah, kita Insya Allah doain selesai, semua. mudah-mudahan. Kemudian juga ternyata LT tetap bisa strong dengan fundamentalnya, hanya soal waktu lah. Harga sahamnya akan naik. Kita tertinggi pernah di 700 perak. Iya. Hari ini 70-an perak. Jadi udah downside-nya Diskonnya udah irasional. Sangat-sangat murah. Tapi kapan naiknya walau alam. Hutang ada? Utang kecil sekali, kita kurang dari 1 triliun. Ekuitas modal 5 triliun. 1 triliun pun terbesar adalah obligasi. Obligasi 500 miliar, jatuh temponya 2011 dan 2013. Fixed rate 11,9% dan 12,85%. Hari gini punya dapat bunga 11%. Bagus banget itu. Dan mudah-mudahan 2011-2013 ya itu nggak Jatuh tempo. Ya kalau teori kan pada waktu itu kan harusnya situasi udah jauh sangat jauh baik. Refinancing ya. Refinancing ataupun memang bisa dibayar dari usahanya LT sendiri. Jadi buat Pak Utomo nih CEO-nya cukup optimistis. Dan saya sebetulnya juga banyak melihat investasi kan di bisnis saya. Saya justru melihat properti kita memang undervalue ya. Sangat undervalue. Karena kalau properti itu kan di Indonesia nggak pernah turun harganya. Orang tua kita aja selalu bilang kalau mau nabung kan bukan di cash tapi di properti sama emas. Karena di Indonesia itu sebenarnya kalau kita apalagi kita bicara properti bukan hanya aman karena real asset tapi juga inflation hedging. Saya bikin studi sebenarnya selama 10 tahun terakhir bahwa investasi di properti itu sangat stabil, bahkan jauh lebih besar returnnya dibandingkan dengan pasar saham. Karena dia punya dua return, satu dari yieldnya tiap tahun kalau misalnya itu kita sewakan, yang kedua dari capital gain itu sendiri. Tidak ada mungkin investasi lain yang memberikan dua unsur return seperti properti, ada yield dan ada capital gain. Wah benar mertua saya dong orang Betawi katanya kalau punya duit udah dah lu beliin tanah aja dah. Aman punya katanya. Ada cerita. Taruh di laci pokoknya udah nggak akan rugi gitu. Betul. Kembali lagi ke masalah personal. Ada punya hobi? Hobi, saya pasti ya semua orang punya hobi. Saya hobi yang paling utama itu memang olahraga, baca buku sama traveling. Olahraganya memang agak on off jujur aja. Olahraganya tapi, apa? Macam-macam sih. Tapi sekarang yang cuman bisa rutin sih cuman exercise aja, treadmill, lari, jalan kaki kayak gitu aja. Golfnya on off. Dulu saya hobi sekali tenis, tapi juga itu juga udah lama nggak dijalanin, tapi lebih ke traveling. Kemana paling senang traveling? Kemana-mana, Indonesia, Nusantara maupun di dunia, karena cuma satu, mengagumi ciptaan Allah. Alhamdulillah. Kita banyak buka wawasan kok, kalau kita keluar kemana-mana tuh buka wawasan. Kita banyak belajar. Apa ya